Oke guys, dalam kali ini saya akan menjelaskan tentang memori. Pertama yaitu adanya pengertian memori. Memori ya pusat dari operasi pada sistem komputer modern, berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Di dalam proses memori ini menyediakan cara mengalokasikan memori untuk proses atas permintaan, membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan, serta menjaga alokasi ruang memori bagi proses. Definisi manajemen memori ialah salah satu bagian sistem operasi yang mempengaruhi dalam menentukan proses mana yang diletakkan pada antrian. Manajemen memori DOS merupakan mekanisme pengaturan memori pada sistem operasi DOS. Adapun beberapa macam jenis-jenis memori, diantaranya yaitu memori kerja seperti ROM, PROM, EEPROM, EEPROM, RAM, cache memori. Memori dukungan ialah floppy, hard disk, CD. Manajemen memori dibagi menjadi dua manajemen, yaitu manajemen memori statistik dan manajemen memori dinamis. Manajemen memori statistik ialah dengan pematisian statik, jumlah, lokasi dan ukuran prosesnya di memori tidak beragam sepanjang waktu serta tepat. Sedangkan memori dinamis dengan partisian dinamis, jumlah, lokasi dan ukuran proses di memori dapat beragam sepanjang waktu secara dinamis. Berdasarkan alokasi memori, terdapat dua macam cara mendapatkan informasi ke dalam memori, yaitu alokasi memori berurutan. Dalam alokasi memori berurutan ini ada pun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya ialah sederhana, tidak ada rongga memori berserakan, proses berurutan dapat dieksekusi secara cepat. Sedangkan kekurangan memori boros tidak dapat disisip apabila tidak ada satu blok memori yang menyimpan atau digunakan. B. Alokasi memori tak berurut. Adapun kelebihan alokasi memori yaitu sistem dapat memanfaatkan memori utama secara lebih efisien dan sistem operasi masih dapat menyisipkan proses bila jumlah lubang-lubang memori cukup untuk memuat proses yang dieksekutif. Sedangkan kekurangannya ialah memerlukan pengendalian yang lebih rumit dan memori jadi lebih banyak dan berserakan dan tidak terpakai. C. Penggunaan memori. Pencocokan ukuran informasi ke dalam penggalan memori kerja disebut sebagai fit. Biasanya dari bagian memori kerjanya tidak dapat terpakai dan terletak terserakan di banyakkan wilayah memori kerja disebut fragmen. Peristiwa terjadi fragmen disebut fragmentasi. D. Pencocokan atau fit dan fragmentasi. Adapun beberapa jenis strategi pencocokan ialah pertama, cocok pertama atau first fit, yaitu pencocokan terjadi menurut antrian informasi. 2. Cocok pertama berdaur. Pencocokan tidak harus dimulai dari urutan penggalaan memori yang pertama, tetapi dapat dilakukan setelah terjadi pencocokan sebelumnya. 3. Cocok terbaik, batch fit. Pencocokan dilakukan sesuai dengan penggalan memori yang ukurannya pas. 4. Cocok terburuk atau force fit. Informasi akan memapati penggala yang ukurannya terbesar. E. Fragmentasi. Menurut proses terdapat dua macam fragmentasi. Pertama, fragmentasi internal dengan kelebihan memori pada penggalan memori
ketika penggalan memori itu menerima penggalan informasi yang berukuran kurang dari ukuran penggalan memori. B. Fragmentasi eksternal. Penggalan memori bebas yang ukurannya terlalu kecil untuk menampung informasi yang akan dimuat ke penggalan memori. Contohnya proses. D. Adapun fungsi manajemen memori. Manajemen memori sangat penting untuk memproses dan fasilitas memasukkan dan mengeluarkan secara efisien, sehingga memori dapat menampung sebanyak mungkin proses dan sebagai upaya agar program atau proses tidak dibatasi kapasitas memori fisik di sistem komputer. Adapun fungsi manajemen memori ialah memori mengelola informasi memori yang dipakai dan tidak dipakai, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan, mengedealokasikan memori dari proses yang telah selesai, mengolah swapping antara memori utama dan disk. Manajemen memori berdasarkan keberadaan swapping dan pegging. Terbagi dua, yaitu manajemen tanpa swapping atau pegging, yaitu manajemen memori tanpa pemindahan citra proses antara memori utama dan disk selama eksekutif, yang terdiri dari monoprogramming dengan ciri-ciri hanya satu proses pada satu saat, hanya satu proses menggunakan semua memori, pemakaian memuat program ke seluruh memori dari disk atau tape, proses pengambilan kendali seluruh mesin. 2. Multiprogramming dengan pemartisian statik. Multiprogramming dan dengan pemartisian statik dibagi menjadi dua, yaitu pemartisian menjadi partisi-partisi berukuran sama, yaitu ukuran semua partisi memori adalah sama. Pemartisian menjadi partisi-partisi berukuran beda, yaitu ukuran semua partisi memori adalah berbeda. Strategi penempatan program ke partisi. Ada bagian atau beberapa bagai cara untuk program ke partisi. Pertama yaitu satuan antrian program untuk semua partisi. Dengan kelebihan ialah lebih fleksibel serta implementasi dan operasi lebih minimal karena hanya mengolah satu antrian. Kelemahannya yaitu proses dapat ditempatkan di partisi yang banyak diboroskan, yaitu proses kecil ditempatkan di partisi sangat besar. Satu antrian untuk tiap partisipasi atau banyaknya antrian untuk seluruh partisi, dengan keuntungan memindahkan pemborosan memori. Dengan kelemahan dapat terjadi antrian panjang di suatu partisi sementara antrian partisi lain kosong. 2. Manajemen dengan swapping atau pegging. Swapping yaitu memindahkan proses dari memori utama ke disk dan kembali lagi. Dengan adanya kelemahan dalam multiprogramming dengan partisi dinamis, yaitu dapat terjadi lubang-lubang kecil memori di antara partisi-partisi yang dipakai, merumitkan alokasi dan dealokasi memori. Pencatatan pemakaian memori, pencatatan memakai petabit, pencatatan memakai linked list. Sistem budi. Sistem budi adalah algoritma pengolahan memori yang memanfaatkan kelebihan penggunaan bilangan biner dapat pengalamatan memori. Adapun keunggulan dari sistem budi yaitu mempunyai keunggulan dibandingkan algoritma-algoritma yang mengurutkan blok-blok berdasarkan ukuran